Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran IPA kelas 7 bersama Ibu Galuh, minggu ini akan mempelajari mengenai pengukuran besaran. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi mengenai besaran dan satuan. Jadi kalian sudah paham ya apa itu besaran, apa itu satuan. Nah, nanti kalian akan Ibu pelajari tentang melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran menggunakan alat ukur, tetapi tidak secara langsung ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, nih biar kalian paham ya. Jadi IPA di SMP atau MTS itu berbeda ya waktu di SD. Kalau di SD IPA itu kalian mempelajari makhluk hidup. Nah, tetapi kalau di SMP atau di MTS kalian mempelajari IPA itu akan menemui biologi, fisika dan kimia. Tetapi dijadikan satu yaitu IPA terpadu. Jadi kalau kalian menemui ada hitung-hitungan di IPA, jangan kaget ya, karena IPA itu termasuk fisika. Kalau biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, kalau fisika itu mempelajari gejala-gejala alam atau peristiwa alam yang ada di sekitar kita. Nah, termasuk ada perhitungannya dan ada pengukurannya. Biasanya kalau IPA itu ada melakukan pengamatan kan. Nah, dalam melakukan pengamatan objek-objek IPA yang kalian amati, itu pasti ada pengukurannya supaya memudahkan kalian untuk berkomunikasi dari hasil pengamatan kalian. Nah, sebelum masuk ke pengukuran, kita bahas dulu kemarin tentang besaran dan satuan ya, supaya kalian tidak lupa. Apa itu besaran? Ya, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Jadi besaran itu pasti diikuti oleh satuan di belakangnya. Ya, jadi pokoknya segala sesuatu yang dapat diukur ada angkanya. Nah, itu termasuk dengan besaran. Nah, besaran pasti diikuti dengan satuan. Nah, satuan itu ada dua macam. Ada satuan tak baku dan satuan baku. Apa sih satuan? Nah, satuan itu adalah suatu ketetapan yang telah disepakati untuk menyatakan suatu ukuran. Misalnya kalian mau mengukur panjang, itu pasti ada satuannya sentimeter atau meter, atau mau kau mengukur jalan bisa menggunakan kilometer. Ya, terus ada juga mau mengukur waktu, itu bisa pakai jam, bisa pakai menit, bisa pakai detik. Nah, dari dua macam satuan, itu satuan tak baku. Nah, satuan tak baku itu hasil pengukuran satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Misalnya kalian mau mengukur panjang lemari menggunakan jengkal misalnya. Ya, jengkal itu diukur dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Nah, kalian ukur panjang lemari misalnya didapatkan 10 jengkal. Nah, coba kalian bandingkan dengan tangan ibu kalian atau ayah kalian, atau juga bandingkan dengan adik kecil kalian kalau punya adik ya. Oke, coba diukur berapa jumlah jengkal kalian mengukur panjang lemari. Sama enggak? Nah, kalau misalnya hitungannya sama berarti kemungkinan panjang jengkal kalian sama tangannya ya. Jadi kalau satuan tak baku itu adalah hasil pengukuran satu orang dengan orang lain berbeda. Ya, selain ada jengkal, ada depa, ada hasta. Oh ya, kemarin Ibu ralat sedikit ya. Untuk hasta itu dihitung dari siku sampai ujung jari tengah ya. Jadi bukan langkah ya. Jadi kalau langkah itu dihitungnya satu langkah, tapi kalau hasta dihitung dari siku sampai ujung jari tengah. Itu satuan tak baku. Nah, kalau satuan baku, satuan baku itu sudah ditetapkan secara internasional biasanya. Nah, ini ditetapkan oleh Perancis, ada standar internasional untuk penentuan satuan ya. Jadi satuan itu sudah ditetapkan dan bisa diberlakukan seluruh dunia ya. Jadi supaya hasil pengamatan di negara-negara itu bisa diinformasikan dengan baik ya. Misalnya berapa, kalau menghitung panjangnya biasanya ada yang pakai inci, ada yang pakai kilometer, ada yang meter. Nah, itu ada standar internasionalnya untuk menetapkan standar internasional satuan yang dipakai seluruh dunia. Ya, itu untuk satuan. Nah, tadi kan sudah kita bahas satuan ya. Sekarang kita bahas tentang besaran. Ya, jadi ada besaran pokok, ada besaran turunan.
Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang tidak dapat diturunkan ke besaran yang lain. Jadi besaran itu hanya satu saja dan satuan yang mengikutinya juga hanya satu. Misalnya, besaran pokok di sini ada 7 macam ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini ada satuan yang sudah ditetapkan secara standar internasional atau SI. Panjang satuannya meter, M. Massa satuan SI-nya adalah kilogram, kg. Waktu satuan SI-nya adalah second atau S. Suhu satuannya adalah Kelvin. Ya, suhu bisa juga dinyatakan dalam temperatur Fahrenheit, Reaumur, Celcius ya, tetapi secara standar internasional suhu itu ditetapkan satuannya adalah Kelvin. Kemudian kuat arus listrik satuan SI-nya adalah ampere, intensitas cahaya adalah kandela, dan jumlah zat adalah mol. Nah, di sini juga ada alat-alat ukur yang bisa digunakan untuk masing-masing besaran ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Jadi diturunkan dari besaran pokok ya. Nah, kalian lihat aja di sini satuannya. Untuk besaran turunan itu lebih dari 1. Jadi kalau misalnya ada meter persegi, itu berarti termasuk besaran turunan. Oke, coba kita lihat contohnya. Oke, besaran turunan di sini ada luas. Nah, kalau kalian mau mengukur bangun datar, itu kan pasti ada rumus-rumusnya ya. Misalnya kalau persegi sisi kali sisi. Nah, sisi itu disamakan dengan panjang. Karena satuannya bisa sentimeter, bisa meter. Nah, kalau meter itu pasti satuannya adalah panjang. Oke, jadi luas diukur dari panjang kali panjang. Nah, kalau misalnya persegi panjang, panjang kali lebar ya. Bisa meter kali meter juga satuannya. Jadi didapatkan untuk luas satuannya adalah meter persegi. Nah, sedangkan kalau volume misalnya kubus, sisi kali sisi kali sisi. Satuannya apa? Misalnya satuannya meter. Meter kali meter kali meter, maka didapatkan meter kubik. Nah, kalau misalnya satuannya sentimeter gimana? Bisa, jadinya sentimeter kali sentimeter kali sentimeter, maka satuannya didapat sentimeter kubik. Bisa nggak satuannya diubah sentimeter kubik ke meter kubik? Bisa, ya. Kalian masih ingat ya pakai tangga satuan ya, kilometer, hektometer, dekameter ya, meter, desimeter, sentimeter gitu-gitu ya. Masih ingat ya, harus dihafal. Oke, kemudian ada berat. Berat dan massa berbeda. Ya, berat dan massa berbeda ya. Kalau massa itu adalah jumlah materi yang jumlah materi suatu benda yang diukur. Sedangkan kalau berat itu dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Misalnya kalian kalau mau menimbang badan ya, misalnya ditimbang, yang diukur massanya atau beratnya. Yang diukur adalah massa ya, bukan berat. Nah, kalau berat itu rumusnya massa dikali gravitasi ya. Massa satuannya kilogram, gravitasi bumi satuannya meter per second kuadrat. Maka satuan berat jadi kilogram meter per second kuadrat bisa diubah menjadi N atau Newton. Nah, kalau kalian nimbang badan kan hanya didapatkan kilogram saja ya. Nah, itu berarti massanya bukan beratnya ya. Kemudian gaya. Gaya ini didapatkan dari besaran pokok massa dan percepatan. Nah, percepatan ini termasuk besaran turunan karena rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Sedangkan kecepatan sendiri aja adalah besaran turunan karena didapatkan dari massa dibagi waktu. Satuannya meter per second. Nah, kemudian massa jenis. Nah, massa jenis benda itu didapatkan rumusnya adalah massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram, volume termasuk besaran turunan satuannya meter kubik. Jadi massa jenis satuan internasionalnya adalah kilogram per meter kubik. Atau bisa juga dinyatakan satuannya gram per sentimeter kubik. Ya, tadi contoh dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengukuran. Yang pertama,
kita mempelajari dulu nih pengukuran besaran pokok. Nah, untuk pengukuran besaran pokok yang pertama adalah besaran panjang. Nah, besaran panjang itu bisa digunakan alat ukur sebagai berikut. Ada meteran yang biasanya untuk mengukur baju ya, tinggi badan. Nah, kemudian ada meteran kelos. Jadi meterannya itu dia bisa di scroll ya, bisa di seperti roll meter. Nah, nama lainnya roll meter. Nah, kemudian ada penggaris atau nama lainnya adalah mistar. Kemudian ada jangka sorong untuk mengukur panjang. Kemudian ada mikrometer. Nah, nanti kita akan pelajari beberapa alat yang ada pada gambar. Nah, untuk alat ukur panjang yang biasanya kalian gunakan untuk mengukur panjang itu ada mistar atau penggaris. Nah, ini untuk mengukur panjang. Nah, biasanya kalian kalau mau mengukur panjang, diperhatikan ya, cara membacanya itu harus tegak lurus terhadap benda yang diukur. Kalau kalian melihat dari samping, misalnya seperti ini, yang sebelah kiri ya, kemudian yang di sebelah kanan, pengukurannya berbeda jika kalian melakukan pembacaan secara tegak lurus. Jadi yang benar itu kalian tegak lurus terhadap benda yang diukur. Nah, jadi yang benar di sini 21 cm dan ada tingkat ketelitiannya ya. Yang kecil-kecil ini adalah tingkat ketelitiannya dalam sentimeter. Ya, jadi ketelitiannya sentimeter ini yang kecilnya adalah 0,1. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan benda yang diukur seperti yang digambar, ini didapatkan 21,1234567. 21,7. Kalau kalian dilihatnya dari kiri didapatkan 21,6. Beda ya perhitungannya, yang benar 21,7. Begitu juga dari sebelah kanan. Didapatkan 21,8, berarti di sini lebih ya. Itu pembacaan yang tidak benar. Jadi yang benar itu harus tegak lurus. Nah, kalau ada yang penggaris, yang biasanya tuh ada yang di bagian sebelahnya ya, yang garisnya merah-merah, itu punya tingkat ketelitiannya 1 mm. Jadi satuannya milimeter. Ya, kalau sedangkan yang biasa kita gunakan satuannya adalah sentimeter. Nah, untuk pengukuran panjang benda menggunakan alat ukur lainnya yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang ataupun lebar benda, atau juga bisa mengukur diameter suatu benda ya, diameter dalamnya atau diameter bendanya. Ini yang sebelah kanan mengukur diameter, yang sebelah kiri ini mengukur panjang benda. Oke. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah jangka sorong manual, yang sebelah kiri adalah jangka sorong digital. Nah, untuk jangka sorong manual nanti akan dibaca skala yang ditunjukkan di sini. Ya, nanti bagaimana caranya nanti kita akan pelajari. Nah, kalau jangka sorong digital ini dilakukan pengukuran terhadap benda, nanti akan terlihat pada angka yang tercantumkan pada angka di dalam jangka sorong digital ya. Oke. Nah, sebelumnya kita mempelajari dulu bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama adalah rahang dalam. Rahang dalam itu adalah rahang yang di bagian atas jangka sorong. Kemudian ada rahang luar yang ada di bawah. Kemudian ada di antara rahang luar ini nanti tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur ya. Kemudian di jangka sorong ini yang di bagian tengahnya ada skala yang akan dibaca saat dilakukan pengukuran terhadap benda. Ya, ini yang di bagian atas adalah skala inci dan di bagian bagian bawah adalah skala sentimeter. Nah, biasanya kita menggunakan yang skala sentimeter. Nah, di bawah skala yang sentimeter ini juga ada skala nonius atau yang disebut dengan skala Vernier. Nah, skala nonius ini dia berimpit atau bersatu dengan rahang luar. Nah, jadi kalau rahang luar itu
tempat untuk meletakkan benda. Nah, nanti posisi skala nonius yang berdempet dengan ruang luar ini dia akan bergerak tergantung benda yang akan diukur. Kalau bendanya lebih besar, ini bisa digeser ke kanan, atau benda yang lebih kecil ini bisa digeser ke kiri. Ya, tergantung dari bendanya. Nah, nanti kalau sudah posisinya pas dan benda yang akan diukur itu terjepit, di sini ada skrup penguncinya supaya skala noniusnya itu tidak berjalan ya pada saat pembacaan skala, jadi pembacaannya bisa akurat. Oke, untuk pembacaan skala jangka sorong di sini ada contohnya. Kalian harus perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini untuk mengukur panjang benda yang berwarna merah. Nah, dalam melakukan pengukuran dengan jangka sorong yang kalian harus perhatikan dengan pembacaannya adalah yang dibaca skala utama dan skala nonius. Oke, skala nonius disebut juga dengan skala Vernier. Jadi ada dua skala yang kalian ukur, yaitu skala utama yang pertama, yang kedua adalah skala nonius atau skala Vernier. Bagaimana cara bacanya? Yuk kita perhatikan. Oke, pertama, coba kalian lihat skala utama yang di bagian atas. Oke, cara membacanya, untuk membaca skala utama, kalian lihat di skala nonius ada angka 0. Oke, angka 0 pada skala nonius itu kalian lihat menunjuk di garis yang mana. Oke, kalian lihat telunjuk yang pertama. Oke, di telunjuk pertama itu menunjukkan angka 0 yang ada pada skala nonius. Nah, itu adalah skala utama. Berapa angkanya? Oke, kalian lihat garis lingkaran yang berwarna merah. Di situ yang dibaca skala utamanya itu adalah garis yang berada dekat dengan angka 0. Nah, karena angka 0-nya itu ada di antara dua garis, di sesudah dan sebelum angka 0, maka yang di depan yang dibaca adalah yang di depannya. Ya, yang dibaca adalah yang di depan angka 0, bukan yang di belakang angka 0. Oke. Maka kita dapatkan di sini nilai skala utamanya karena di situ ada garisnya berada di dekat angka 1, setelah angka 1, maka skala utamanya adalah 1,1 ya. Jadi garis kecil yang setelah angka 1 itu adalah 0,1 ya. Jadinya 1,1 cm. Skala utamanya adalah 1,1 cm. Oke, itu untuk skala utama. Yang kedua, kita mencari atau mengukur skala noniusnya atau skala Vernier. Nah, untuk skala nonius atau Vernier, kalian harus perhatikan garis antara skala utama dan skala Vernier itu lurus ya, lurus, tidak bengkok. Garisnya antara skala utama dan garis Verniernya itu lurus ya, atau berimpit dalam satu garis kalau dilihat ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada di antara 6 dan 7 yang garisnya lurus, maka itu yang akan dibaca sebagai skala nonius. Nah, skala nonius nanti akan dikalikan dengan angka ketelitiannya. Ya, pada jangka sorong karena satuannya cm, maka angka ketelitiannya adalah 0,01 cm. Oke, makanya tadi dalam pembacaannya didapatkan skala nonius atau skala Verniernya adalah 6,5, karena ini ada di tengah-tengah 6 dan 7 ya, jadinya 6,5. Maka skala noniusnya 6,5 dikalikan angka ketelitiannya 0,01 cm. Ya, maka didapatkan hasilnya 0,065 cm. Kalau kalian bingung, di sini 0,01 ada dua angka di belakang koma. Nah, jika dikalikan dengan angka koma, maka angka yang dikalikan itu komanya maju ke depan sebanyak angka yang di belakang koma. Di sini di belakang koma angkanya ada 2 ya, maka komanya mundurnya 2 kali. Di depan 6 dan satu lagi maju karena tidak ada angka, kita tambahkan 0. Jadinya didapatkan 0,065 cm. Oke, itu untuk skala nonisnya. Nah, kemudian yang ketiga kalian akan membaca total skala. Nah, total skala itu didapatkan skala utama ditambah skala nonius. Nah, skala utama didapatkan tadi 1,1 cm dan skala nonisnya 0,05 cm. Nah, dalam penjumlahan kalian harus mensejajarkan koma ya. Komanya harus sejajar kalau dalam penjumlahan koma.
Oke, 1 ditambah 01, komanya diturunkan, 1 ditambah 01, 6-nya turunkan, 5-nya turunkan, maka didapatkan total skalanya adalah 1,165 cm. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Oke, kalau belum, kita coba lagi ke latihan mengukur skala pada jangka sorong ya. Oke, ini contoh soal yang biasanya muncul ya. Kalau tadi ada jangka sorongnya, nah sekarang kita skalanya aja yang kita lihat. Oke, ingat kalau pada jangka sorong, skala yang di atas itu adalah skala utama. Yang di bawah adalah skala nonius. Oke, yang pertama tadi yang dibaca adalah skala utama. Bagaimana cara bacanya? Kita lihat angka 0 yang ada di bawah. Ya, angka 0 yang pada skala bawah itu ada di antara dua garis. Oke, garisnya itu setelah angka 1, berarti ini 1,1 dan satu lagi adalah 1,2. Oke ya, berarti skala utama yang dibaca adalah 1,1. Ya, berarti skala utamanya adalah 1,1. Yang dibaca adalah garis yang di depan angka 0. Oke, kemudian kita baca yang kedua skala nonius. Ya, perhatikan tadi skala nonius itu adalah skala utama dengan skala noniusnya itu garis lurus ya. Ada di angka berapa? Kalian lihat. Ada di angka 4 skala nonius. Ya, ini garisnya lurus. Oke, berarti skala noniusnya adalah 4 dikalikan angka ketelitiannya 0,01 cm. Maka didapatkan skala noniusnya adalah 0,04 cm. Oke, berarti total skala pada jangka sorong, skala utama 1,1 cm ditambah skala noniusnya 0,04 cm. Kita jumlahkan, ingat komanya harus sejajar. 1 tambah 01 kita turunkan, komanya turun, 1 ditambah 01, 4-nya kita turunkan, maka didapatkan skala pada jangka sorong tersebut adalah 1,14 cm. Untuk contoh soal yang kedua, ini sama seperti contoh soal yang pertama, ya langsung aja. Di sini kita menentukan skala utama dan skala nonius. Oke, skala utama kita lihat angka 0 di skala nonius itu berada dekat garis 10 cm. Maka skala utamanya adalah 10 cm. Kemudian untuk skala noniusnya, kalian lihat di situ ada di garis kedua skala nonius ya. Oke, di dekat angka 0 itu ada angka 1, kemudian nah, angka kedua itu ada garis lurus ya. Maka skala nonius yang terbaca adalah angka 2. Kemudian kita kalikan dengan angka ketelitian 0,01 cm. Maka didapatkan skala noniusnya 0,02 cm. Nah, kita dapatkan total skalanya, penjumlahan antara skala utama dan skala nonius. Skala utama 10 cm, kemudian skala noniusnya 0,02 cm. Kita jumlahkan. Ingat, satuan dengan satuan koma disejajarkan. Kalau tidak ada koma, maka satuan harus disejajarkan dengan satuan. Oke, jadi di sini 0,02, 0-nya kita sejajarkan ya, karena ini nilainya satuan dengan angka 0 di angka 10. Oke, kita jumlahkan, satunya turun, 0 tambah 0, 0, komanya turun, 0-nya turun, 2-nya turun, maka didapatkan total skalanya adalah 10,02 cm. Oke. Alat ukur yang ketiga untuk mengukur panjang benda menggunakan mikrometer sekrup. Oke, mikrometer sekrup gambarnya alatnya seperti ini. Nah, ini biasanya mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda yang lebih tipis. Jadi bisa digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk lembaran atau plat ya, seperti seng atau diameter kawat ya. Diameter kawat kan bisa kawat kecil ya. Itu bisa menggunakan mikrometer sekrup. Nah, untuk tingkat ketelitiannya ya harus diingat ya, tingkat ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Kalau jangka sorong tadi tingkat ketelitiannya adalah 0,01 cm. Kalau mikrometer 0,01 mm. Jadi satuannya beda ya.
Nah, ini ada bagian-bagian mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup itu ada rahang tetap yang di bagian depan, kemudian ada rahang geser. Nah, kalau di mikrometer itu yang bergeser adalah di sebelah kanannya ya. Kalau yang jangka sorong itu di bagian bawah, kalau yang mikrometer itu di bagian samping. Nah, kemudian ada mur penguncinya untuk ketika menjepit bendanya itu supaya tidak bergerak digunakan pengunci. Nah, kemudian untuk skala utama pada mikrometer sekrup itu ada di bagian tengah. Nah, sedangkan skala non-use-nya berbeda dengan jangka sorong ya. Kalau jangka sorong skala non-use-nya ada di bawah. Kalau mikrometer sekrup skala non-use-nya itu ada di bagian samping ya. Nah, nanti bagaimana cara pembacaannya nanti kita akan pelajari. Ingat ya, angka tingkat ketelitian mikrometer adalah 0,01 mm. Nah, ini contoh pembacaan skala mikrometer. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi ya. Eh, untuk membaca skala ada dua yang kita ukur, yaitu skala utama dan skala nonius. Tadi skala utama ada di bagian tengah ya, ada di bagian tengah. Kemudian di skala noniusnya itu ada di bagian samping. Nah, sekarang kita tentukan dulu skala utamanya. Oke, skala utama kita lihat yang berhimpit dengan tepi selubung luar. Jadi selubung luar itu yang skala noniusnya ya. Yang selubung luar, kalau kalian lihat di situ dia berhimpit di angka 10 ya. Oke, angka 10. Nah, maka skala utamanya adalah 10 mm. Ingat, satuan mikrometer adalah milimeter, bukan sentimeter. Kemudian, skala utama kita sudah dapatkan. Yang kedua adalah kita melihat atau mengukur skala noniusnya. Bagaimana cara melihat skala noniusnya? Skala noniusnya itu kita lihat garis yang ada di selubung luar atau garis yang di skala noniusnya itu berhimpit tegak lurus ya, tegak lurus dengan skala utama. Kalau tadi dengan jangka sorong itu garis lurus, satu garis lurus ya. Sedangkan kalau yang mikrometer itu tegak lurus. Jadi ada yang ke atas dan ke samping. Nah, ini skala noniusnya, lihat tanda panahnya. Jadi dia tegak lurus terhadap skala utama. Jadi skala utama yang horizontal itu lurus dengan garis skala nonius yang ada di sampingnya. Di panah menunjukkan skala noniusnya menunjukkan angka 40. Ya. Oke. Artinya skala noniusnya kita baca adalah 40, kita kalikan dengan angka ketelitiannya 0,01 mm. Maka skala noniusnya kita dapatkan adalah 0,40 mm ya. 0,01 itu dua angka di belakang koma, maka di angka 40 kita kasih koma maju sebanyak 2 kali, maka didapatkan 0,40. Atau bisa juga 0 yang di belakang di belakang koma kita hilangkan, bisa dibaca menjadi 0,4 mm. Nah, untuk total skalanya sama caranya seperti jangka sorong, skala utama ditambahkan dengan skala nonius ya. Tadi kita dapatkan skala utamanya 10 mm, skala noniusnya kita dapatkan 0,4 atau 0,40 mm. Ingat ya, satuan kita samakan dengan satuan, maka didapatkan hasilnya 10,40 mm. Jadi pembacaan pengukuran benda dengan skala mikrometer dari contoh ini adalah 10,40 mm. Nah, untuk contoh soal pengukuran skala dengan mikrometer sekrup, di sini sudah ada gambar. Kita melakukan pengukuran dengan cara yang seperti tadi, dengan mencari skala utamanya. Oke, kita tentukan skala utamanya dari gambar yang di selubung luar atau yang berdempet dengan skala nonius ada di dekat angka 4. Nah, namun di sini ada garis di bawah ya yang lebih dekat setelah angka 4, lebih dekat dengan skala nonius. Maka yang kita baca bukan angka 4-nya, tetapi garis yang ada di bawah yang lebih dekat dengan skala noniusnya. Oke, jadi untuk yang garis di bawahnya itu adalah hitungan dari setengah. Nah, misalnya yang di sini di antara 0 dan 1, maka garis yang di tengah antara 0 dan 1 itu dihitung 0,5.
Sedangkan yang satu di antara 1 dan 2 maka dibaca 1,5, di antara 2 dan 3 adalah 2,5, dan di antara 3 dan 4 adalah 3,5, dan di antara 4, nah 5-nya ini ketutupan ya. Nah, yang dekat ini adalah garis bawahnya. Maka didapatkan skala utamanya yang kita baca adalah yang di bagian bawahnya, yaitu 4,5. Maka skala utamanya adalah 4,5 mm. Nah, kemudian untuk skala noniusnya kita lihat yang garis lurus antara garis utama skala utama dengan skala noniusnya itu ada di angka 45. Nah, di atas 45 berarti 46 ya. Ini 46, di atas lagi 47, atasnya lagi 48, atasnya lagi 49, baru angka 0. Nah, yang lurus berarti adalah angka 46. Ini angka 46 ya. Oke. Maka skala noniusnya, angka yang terbaca adalah 46 dikali angka ketelitiannya 0,01 mm, maka skala nonius yang terbaca adalah 0,46 mm. Maka total skalanya, skala utama ditambah dengan skala nonius, caranya masih sama ya, adalah skala utamanya 4,5 mm dan skala noniusnya 0,46 mm, maka didapatkan skala yang terbaca adalah 4,96 mm. Nah, untuk contoh soal pengukuran skala pada mikrometer sekrup, di sini sudah ada skala hasil pengukuran panjang benda, didapatkan skala seperti ini. Nah, langsung saja kalian tentukan skala utama dan skala noniusnya. Oke, kita lihat skala utamanya ada di garis angka 4 ya, yang dekat dengan garis lurus, maksudnya yang dekat dengan skala nonius, yaitu angka 4. Maka kita dapatkan skala utamanya adalah 4 mm. Nah, kemudian untuk skala noniusnya kita lihat yang garis lurus horizontal, yaitu ada di angka 30. Maka skala noniusnya adalah 30 dikalikan angka ketelitiannya 0,01 mm, maka didapatkan 0,30 mm. Nah, untuk total skalanya, jadi skala utamanya tadi 4 mm dengan skala noniusnya 0,30 mm, kita jumlahkan, maka didapatkan pembacaan skalanya adalah 4,30 mm. Nah, tadi sudah ya pengukuran dengan panjang benda, besaran pokok yaitu panjang benda. Sekarang kita akan mengukur massa benda ya. Ini alatnya sangat banyak ya untuk mengukur massa. Timbangan atau yang disebut dengan neraca. Nah, itu ada timbangan yang biasanya di laboratorium itu kita gunakan neraca Ohaus atau juga ada neraca 3 kaki. Nah, namun sekarang ada yang lebih modern lagi, timbangannya dalam bentuk timbangan digital. Nah, kemudian kalau yang neraca 2 lengan ini biasanya untuk pengukuran emas ya. Biasanya di toko-toko emas itu menggunakan neraca 2 lengan. Nah, kemudian ada neraca analitis. Nah, ini untuk biasanya praktikum atau peneliti-peneliti ini melakukan pengukuran massa dengan neraca analitis, atau juga ada neraca lengan. Nah, kemudian untuk yang biasanya di pasar itu ada neraca pasar ya. Neraca pasar, kemudian timbangan badan itu ada seperti ada angka skalanya ya yang terbaca, atau bisa juga sampai sekarang sudah modern ya, ada yang digital. Ya, jadi ketika kalian menimbang sudah muncul angka timbangan massa badan kalian. Atau juga ada neraca gantung. Nah, biasanya neraca gantung ini menggunakan pengukuran yang biasanya benda-benda yang lebih berat seperti karung beras ataupun padi. Nah, ini biasanya menggunakan neraca gantung. Oke, bagaimana cara mengukur massa? Nah, kalau misalnya untuk mengukur massa badan udah biasa ya, banyak di rumah sakit, apotik atau di mana-mana itu sudah tersedia timbangan. Ya, oke, ini kita melakukan latihan pengukuran massa biasanya di laboratorium ya, ada neraca 2 lengan atau neraca Ohaus, itu yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada timbangan dengan 2 lengan. Ini biasanya keluar ya kalau misalnya ada ujian-ujian atau soal, ini sering keluar.
Nah, jadi di timbangan itu dia membandingkan massa benda antara yang di kiri dan di kanan. Jadi kiri dan kanan itu harus seimbang. Ya, di situ di sebelah kiri ada benda M. Nah, yang di sebelah kanan itu diisi dengan eh, nah, yang di sebelah kanan itu adalah anak timbangan ya. Jadi untuk membandingkan benda yang akan diukur. Nah, didapatkan benda M dengan keadaan seimbang, didapatkan anak timbangan dengan berbagai macam ukuran masanya. Ada 1 kg, ada 200 gram, ada 20 gram. Nah, pertanyaannya, berapa massa M yang diukur tersebut? Nah, caranya kalian tinggal hanya menjumlahkan saja anak timbangan yang ada di sebelah kanan. Tapi kalian lihat satuannya. Satuannya itu harus sama. Di situ ada kilogram, ada gram. Jadi satuannya kalian harus samakan dulu. Boleh kilogram, boleh gram. Tapi kalau kilogram PR ya, koma-komaan kalian pasti bingung. Boleh diubah ke gram. Ya. Oke. Jadi 1 kg kita ubah ke gram, jadinya turun 3 tangga ya. Jadinya kita kalikan 1000, jadinya 1000 gram. Kemudian kita jumlahkan anak timbangan kedua yaitu 200 gram. Jumlahkan anak timbangan ketiga yaitu 20 gram. Maka kita jumlahkan semua, didapatkan massa benda M adalah 1220 gram. Oke, yang kedua, ini sama timbangan juga, atau disebut dengan timbangan dua lengan ya. Nah, di benda yang diukur tersebut didapatkan anak timbangannya ada 1 gram, ada 100 gram, ada 500 gram. Oke, tinggal kita jumlahkan saja berapa massa benda tersebut ya. Maka 1 kilogramnya kita ingat satuannya harus disamakan dulu. 1 kilogram kita ubah ke gram, kemudian jumlahkan semuanya. 1000 ditambah 500 ditambah 100 didapatkan 1600 gram. Gampang ya. Oke, ini untuk pembacaan massa yang biasanya dilakukan di laboratorium IPA atau di tempat praktik ya. Ini adalah neraca Ohaus ya, atau bisa disebut juga neraca 4 lengan. Namun ada juga neraca 3 lengan. Kenapa disebut 4 lengan? Karena kalian lihat di bagian kanannya skala yang dibaca itu ada 4 sisi. Yang satu nilainya ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan, dan yang paling depan adalah nilai desimal ya, angka ketelitiannya. Oke, cara membacanya nah, untuk pembacaan skala neraca Ohaus, ini contoh soalnya. Di sini didapatkan hasil pengukuran benda. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada seperti box ya. Nah, jadi untuk pengukuran dengan neraca ini menggunakan seperti apa namanya? Corong ya, corong. Jadi di tengahnya itu bukan corong sih. Di tengahnya itu bolong. Nah, jadi ini alatnya ini bisa dipindahkan tergantung dari massa bendanya. Kalau massa bendanya lebih berat, ini bisa digeser ke kanan, atau lebih ringan ini bisa juga digeser ke kiri. Nah, sebenarnya kalau tidak lagi masa pandemi ini kita bisa latihan di lab ya. Kita punya alatnya, cuma karena masa pandemi jadi kita hanya virtual aja seperti ini. Jadi kalian lihat kalau misalnya di neraca ada muncul angka di bagian tengahnya, ini adalah skala yang kita baca pada neraca Ohaus ya. Ini neraca 4 lengan karena ada skalanya 41, panah kedua dan 3, 4. Panah pertama ini nilainya ratusan, yang kedua puluhan, panah ketiga satuan, dan panah keempat itu nilainya desimal. Oke, bacanya tinggal menjumlahkannya saja dari skala yang muncul di bagian tengah lubang pada benda yang sebagai penunjuknya ya. Oke, yang pertama itu yang nilai ratusan itu menunjukkan angka 100 ya, 100 gram. Kemudian yang kedua yang di puluhan itu dia menunjukkan angka 30 gram, dan panah ketiga itu menunjukkan di angka 8, dan kemudian yang keempat itu dia menunjukkan 0,5
5 ya, ini 0,5, kemudian ada garis kecil-kecilnya itu sebanyak 7, berarti 0,57. Jadi kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8 ditambah 0,57. Maka pembacaan total skala pada neraca adalah 1038,57 gram. Oke, kemudian ini untuk contoh soal yang biasanya muncul, hanya skalanya saja yang terbaca. Nah, kalian lihat yang di dalam kotak, ini adalah hasil pengukuran ya. Jadi untuk pengukuran massa biasanya muncul seperti ini, atau bisa juga dia menunjukkan panah. Ini kalian baca aja. Kalau misalnya unjuk panah yang ditunjuk, angkanya saja yang dijumlahkan ya. Oke, dari yang nilainya ratusan yang pertama itu angka 100, yang kedua 60, yang ketiga adalah 2, dan yang keempat itu menunjukkan di angka 0,7. Jadi kita jumlahkan saja ya. Ingat, penjumlahan satuan harus disamakan. Ya, kalau ada koma berarti di belakang satuan. Kita jumlahkan jadi hasilnya 162,7 gram. Ingat ya, kalau neraca OAHOS itu satuannya adalah gram. Oke. Tadi pengukuran massa ya. Selanjutnya pengukuran waktu. Oke, pengukuran waktu alat ukurnya itu bisa menggunakan jam pasir, stopwatch, atau arloji. Nah, kalau jam pasir itu dia hanya kuantitas ya. Hanya kualitas maksudnya. Kualitas. Nah, kemudian untuk arloji biasanya kalian menggunakan jam tangan ya. Oke, kalian bisa baca jam seperti biasanya ya. Pasti sudah bisa ya, udah pinter, masa SMP belum bisa baca jam. Oke, kemudian kita akan belajar pengukuran waktu dengan stopwatch. Ya, kalau arloji atau jam tangan sudah biasa, akan melakukan pengukuran dengan stopwatch. Nah, sebelumnya macam-macam stopwatch itu bermacam-macam ya. Ada yang manual, ada yang digital. Oke, untuk yang digital itu pasti nanti ada tombol on off-nya ya, untuk memulai dan untuk menghentikan. Nah, nanti akan terbaca skalanya berapa lama waktu yang ditempuh. Nah, sedangkan kalau stopwatch yang manual, ini ada yang di bagian atas ya. Nah, ini ada tombol-tombolnya untuk kalibrasi, jadi untuk mengenolkan ya. Kemudian ada tombol start stopnya, on off-nya. Jadi untuk memulai bisa ditekan, untuk stopnya itu bisa ditekan. Nah, kemudian itu ada jarum penunjuknya. Nah, untuk stopwatch yang manual, di sini kan angkanya ada 2 ya, yang di lingkaran luar yang besar ini menunjukkan detik, sedangkan yang di lingkaran kecil yang di bagian dalamnya itu adalah menunjukkan menit. Oke, cara membacanya. Nah, untuk pembacaan stopwatch, contoh soal yang pertama, oke, kalian lihat di menitnya dulu ya, di angka menit di lingkaran yang di dalam itu menunjukkan menit ke 30 ya. Di menit, skala menit menunjukkan angka 30, maka waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Nah, sekarang kita lihat yang detik ya. Yang detik jarum panjangnya itu menunjukkan kayak angka 30, setelah 30 di sini ada 35 ya. Kemudian 36, 37. Nah, jarumnya itu menunjukkan di angka 38. Itu adalah skala detik ya. Maka waktu yang ditunjukkan adalah 30 menit 38 second atau detik ya. Second itu dibaca detik juga. 30 menit 38 detik atau 30 menit 38 second. Nah, kemudian yang kedua, kalian lihat di jarum pendek yang di bagian dalam itu menunjukkan di angka 3 ya, di angka 3. Kemudian berarti 3 menit. Kemudian yang jarum panjangnya itu menunjukkan di angka setelah 25 adalah 26. Maka waktu yang ditunjukkan adalah 3 menit 26 second. Oke, tadi pengukuran panjang sudah, massa sudah, waktu sudah. Nah, sekarang pengukuran suhu. Nah, sebenarnya materi ini sudah Ibu berikan di minggu-minggu sebelumnya, cuma ada beberapa mungkin yang belum paham ya.
Oke, Ibu jelaskan lagi di sini untuk pengukuran dengan termometer. Nah, karena termometer itu bermacam-macam, ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, nanti biasanya term, eh, suhu tersebut bisa kita konversikan dari Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Celsius, Fahrenheit ke Kelvin, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Ada yang kalian sudah paham, ada yang belum. Maka Ibu jelaskan sedikit saja supaya kalian semuanya bisa paham dengan materi yang akan disampaikan. Oke, di sini ada di sebelah kiri ada termometer Celsius C, kemudian termometer Reaumur R, kemudian ada termometer Fahrenheit F, dan termometer Kelvin. Nah, di masing-masing termometer ini ada suhu paling atas atau suhu tertinggi ya. Celsius suhu tertingginya adalah 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin 373. Nah, selain suhu tertinggi di termometer itu ada suhu terendah, yaitu titik tetap bawah. Di Celsius suhu terendahnya adalah 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32, dan sedangkan Kelvin suhu terendahnya adalah 273. Nah, dari keempat termometer ini didapatkan perbandingan 100 banding 80 dibanding 180 dibanding 100. Nah, jika kita sederhanakan, kita dapat perbandingan skala antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ini adalah titik tengahnya ya, yang 180, 180, 180 adalah, dan 100 ini adalah titik tengahnya. Oke, dari perbandingan tersebut nanti bisa kita gunakan, bisa digunakan untuk rumus konversi satuan suhu. Oke, dari yang pertama hubungan Celsius dengan Reaumur. Oke, bagaimana cara mengubah Reaumur ke Celsius? Nah, kalian yang harus paham yang ditanyakan ke suhu apa, ya, kata kuncinya. Oke, yang nomor satu di sini yang kita tanyakan adalah Celsius. Nah, yang ditanyakan adalah Celsius diubah dari Reaumur. Nah, karena yang ditanyakan Celsius, kita lihat angka perbandingannya Celsius adalah 5. Maka 5 kita taruh di pecahan di atas, sedangkan yang perbandingan Reaumur yaitu 4 kita taruh di pecahan bawah. Maka jadinya rumus untuk pengubahan Reaumur ke Celsius adalah 5/4 dikali suhu Reaumur yang diketahui. Oke, contohnya di sini ada 24 derajat Reaumur untuk diubah ke suhu Celsius. Caranya, tadi yang karena yang ditanya Celsius ya, maka yang di atas adalah angka 5 karena perbandingan Celsius adalah angkanya 5. Kemudian yang diketahui Reaumur, Reaumur taruh di bawah, jadinya 5/4 dikali suhu Reaumurnya adalah 24 Reaumur. Nah, ini tinggal kita coret aja pecahan yang di bawah dengan suhu yang diketahui 24 ya. Kita coret 24 dibagi 4, kita dapatkan hasilnya adalah 6. Nah, maka kita kalikan 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Maka didapatkan 24 derajat Reaumur, hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian pengubahan Celsius ke Reaumur. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah Celsius, sekarang yang ditanya adalah Reaumur. Reaumur angka perbandingannya adalah 4, maka pecahan yang di atasnya adalah 4. Kemudian yang diketahui Celsius adalah 5 perbandingannya, maka 5-nya ada di bawah. Dikalikan suhu yang diketahuinya Celsius. Oke, contohnya 30 derajat Celsius diubah ke suhu Reaumur. Ya, maka yang ditanya Reaumur, angka perbandingan yang di atas adalah 4, yang di bawah adalah 5 yang diketahui Celsius. Maka 4/5 dikali suhu yang diketahui yaitu 30 derajat Celsius. Oke, kita sederhanakan 30 coret dengan 5, 30 dibagi 5, maka hasilnya 6. 6-nya kita kalikan dengan 4, hasilnya 24 Reaumur. Untuk yang kedua, hubungan antara Celsius dan Fahrenheit. Oke, yang pertama Fahrenheit kita ubah ke Celsius. Jadi yang ditanyakan adalah Celsius, maka angka perbandingan yang di atas adalah yang ditanyakan yaitu 5. Kemudian Fahrenheit angka perbandingannya adalah 9, maka dia taruh di pecahan yang di bawah. Jadinya
Fahrenheit ke Celsius 5/9. Kita kalikan eh, dengan suhu Fahrenheit. Oke, karena suhu Celsius suhu terendahnya adalah 0 dan suhu Fahrenheit suhu terendahnya 32, maka suhu Fahrenheit yang diketahui dikurangi dulu dengan 30. Oke, dikurangi dengan angka 32 ya. Jadi suhu Fahrenheitnya dikurangi 32 baru dikalikan dengan 5/9. Oke, contohnya 68 derajat Fahrenheit kita ubah ke suhu Celsius. Maka suhu Celsius yang ditanyakan, pecahan 5-nya di atas, di 5/9 itu perbandingan Fahrenheit ada di bawah. Oke, kemudian dikalikan suhu Fahrenheit yang diketahui adalah 68. Ya, kita kurangi dulu karena yang diketahui Fahrenheit. Dikurangi 32 suhu terendah Fahrenheit. Nah, setelah dikurangi 68 dikurangi 32 didapatkan 36. Baru kita kalikan dengan angka perbandingannya 5/9. 36 kita coret dengan 9 didapatkan angka 4. Lalu 5 dikalikan 4 kita dapat jawabannya 20 derajat Celcius. Kemudian Celsius ke Fahrenheit. Nah, Celsius ke Fahrenheit yang ditanya adalah suhu Fahrenheit. Maka dalam perbandingannya yang di atas adalah angka 9, yang di bawah adalah angka yang diketahui Celsius perbandingannya adalah 5. Kita kalikan dengan suhu Celsius ya, karena yang diubah ke Fahrenheit itu ditambah 32 ya. Celsius tidak dikurangi 32 karena Celsius udah angka 0. Nah, nanti kita kalikan dulu dengan angka perbandingannya baru ditambah dengan suhu terendah Fahrenheitnya 32. Oke, contohnya suhu 25 derajat Celcius kita ubah ke suhu Fahrenheit. Oke, yang ditanya Fahrenheit, maka angka perbandingan yang di atasnya adalah 9 per 5 Celcius angka perbandingannya dikalikan dengan suhu yang diketahui yaitu Celcius 25 derajat Celcius. Kita kalikan dulu baru nanti ditambah 32. Oke, kemudian 25 kita sederhanakan dengan dibagi 5, kita coret jadi dapat 25 dibagi 5 didapatkan 5. Kemudian 9 dikali 5 hasilnya adalah 45. Nah, dari 45 kita tambahkan dengan suhu terendah Fahrenheit-nya, maka didapatkan 45 tambah 32 adalah 77 derajat Fahrenheit. Konversi satuan suhu berikutnya adalah Reaumur dengan Fahrenheit. Oke. Di sini Fahrenheit diubah ke suhu Reaumur. Maka yang ditanyakan adalah suhu Reaumur. Oke, perbandingan Reaumur tadi kalian lihat adalah perbandingannya 4 ya untuk termometer Reaumur angka perbandingannya adalah 4. Oke, maka yang ditanya Reaumur angka perbandingan Fahrenheit dengan Reaumurnya ada di atas ya, angka 4, kemudian per 9 ya, perbandingan Fahrenheitnya 9 dikalikan suhu Fahrenheit yang diketahui, karena Fahrenheit yang diketahui ingat dikurangi suhu terendahnya 32. Contohnya 50 derajat Fahrenheit kita ubah ke suhu Reaumur ya. Maka yang ditanya Reaumur, angka perbandingannya yang di atas angka 4, yang di bawah angka 9. Oke, karena yang diketahui Fahrenheit dikurangi dulu 32, 50 dikurangi 32 didapatkan nilai 18. Baru kita kalikan dengan perbandingannya 4/9, 18 dibagi 9 kita coret, sederhanakan dapat nilai 2. 4 kali 2 maka hasilnya adalah 8 derajat Reaumur. Oke, kemudian Reaumur ke Fahrenheit. Yang ditanya adalah Fahrenheit, maka perbandingannya adalah 9/4. 9 yang ditanyakan, Reaumur yang di bawah yang diketahui 4. Ya, jadi 9/4 dikali dengan suhu yang diketahui Reaumur. Ya, Reaumur juga suhu terendahnya 0 ya, sama dengan Celcius. Tidak dikurangi 32, tetapi malah justru ditambahkan 3. Oke, ditambahkan 32 ya. Oke, contohnya 40 derajat Reaumur kita ubah ke suhu Fahrenheit. Oke, maka perbandingannya yang ditanya Fahrenheit adalah 9/4.
dikalikan suhu reamurnya 40 ya, karena yang diketahui reamur tidak dikurangi, tetapi nanti ditambah 32 ya. Kita kalikan dulu suhu yang diketahui dengan perbandingannya 40, kita coret dibagi 4 hasilnya 10. 9 kali 10 hasilnya 90, kemudian kita tambahkan suhu Fahrenheit terendah 32, jadinya 90 ditambah 32 hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Untuk hubungan termometer Celcius dan Kelvin, ini karena Celcius dan Kelvin perbandingan angkanya sama-sama 5 banding 5, kan 5 banding 5, 5 per 5 jadinya 1 ya. Oke, kita sederhanakan saja rumusnya. Jika Kelvin diubah dalam bentuk Celcius, karena suhu terendah Celcius 0 dan suhu terendah Kelvin adalah 273, maka suhu Celcius kita tambahkan 273. Nah, jika kebalikannya Celcius diubah ke Kelvin, maka suhu Kelvinnya kita kurangi angka suhu terendah Kelvin, yaitu 273. Contohnya, 27 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin. Nah, maka kalau mau diubah ke Kelvin, tinggal ditambah suhu terendah Kelvinnya, yaitu 27 ditambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Nah, kemudian contoh yang kedua, mengubah suhu Kelvin ke Celcius, maka tinggal dikurangi saja kebalikannya. Jadi 313 dikurangi 273, hasilnya 40 derajat Celcius. Oke, paham kan? Oke, tadi kalian mempelajari pengukuran besaran pokok ya. Sekarang kita mempelajari pengukuran besaran turunan. Kalau kalian tadi belum paham tentang pembahasan besaran pokok, kalian coba diulangi lagi mempelajarinya sampai kalian benar-benar paham ya. Oke, kemudian kita akan mempelajari pengukuran besaran turunan. Contoh besaran turunan tadi sudah disebutkan di depan ya. Oke, untuk pengukuran besaran turunan, yang pertama adalah luas. Nah, untuk pengukuran luas, biasanya ada bentuk-bentuk benda yang beraturan ya. Nah, ini masuk ke dalam pelajaran matematika sebenarnya. Nah, tetapi bisa digunakan juga dalam pembelajaran IPA ya. Jadi kalau misalnya ada yang dibutuhkan luas untuk pengukuran luas, ini bisa kita gunakan ya. Oke. Ini kalian bisa hafal sekalian untuk mempelajari pelajaran matematika ya. Ini bisa kalian hafal untuk mengukur luas. Ada rumusnya dan bisa kalian pelajari. Nah, kemudian selain luas ada volume. Nah, ini volume juga masuk bisa dipelajari dengan menggunakan rumus-rumus berdasarkan bentuk yang sudah ada. Ini juga dalam pelajaran matematika ya akan dipelajari. Jadi ibu nggak akan membahas lebih lanjut. Eh, jadi nanti kalian akan mempelajarinya di mata pelajaran matematika ya. Kita lanjut saja. Nah, nanti kalau misalnya dalam pembelajaran IPA ini ditemukan, kalian bisa melihat rumusnya sesuai dari bentuk bangun ruangnya. Pengukuran luas untuk benda yang tidak beraturan ini bisa menggunakan dengan cara menaksirnya, yaitu dengan menggunakan buku berpetak ya atau kotak-kotak seperti ini. Nah, nanti kita akan menaksir benda-benda yang tidak beraturan berapa besar luasnya. Oke. Caranya nanti benda yang tidak beraturan bentuknya kita taruh di atas buku kotak-kotak atau buku berpetak. Nah, nanti kita menaksirnya dengan cara menghitung satuan tiap kotak yang tertutupi oleh benda yang tidak beraturan. Oke, caranya. Oke, misalnya di sini ada daun. Nah, daunnya itu diletakkan di tempat yang berpetak ya. Ada kotak-kotak seperti ini yang besarnya sama antara satu kotak dengan kotak lainnya. Nah, nanti kalian hitung berapa kotak yang tertutupi oleh daun. Nah, untuk petak yang tidak utuh tertutupi oleh daun, ini akan dihitung. Ini akan dihitung jika petak yang menutupi bangunannya, yang menutupi kotaknya itu lebih dari setengahnya. Maka kalau sudah tertutupi setengahnya, maka dihitung satu petak ya.
Nah, coba kalian lihat daun yang menutupi kotak-kotak yang ada di sebelah kanan. Oke. Yang di bagian atas, angka 1 dan 2 ini tertutup, kotak yang tertutupi itu lebih dari setengah ya, maka dihitung satu petak, 1, 2. Kemudian di angka 3 juga separuh, angka 3 juga separuh, angka 9 juga separuh ya. Nah, untuk yang di sebelah angka 15 ini karena dia tidak lebih dari setengah maka tidak dihitung ya. Oke, jadi yang terhitung angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Nah, di sebelah kiri 16 itu tidak dihitung karena kurang dari separuh kotak ya, maka tidak dihitung. Nah, dihitung berapa kotak yang menutupi maka didapatkan ada 34 kotak yang tertutupi. Maka kita taksir luas daun adalah 34 satuan. Nah, tadi untuk mengukur luas. Nah, bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak beraturan? Kalau tadi volume kita menggunakan rumus ya. Misalnya kubus sisi kali sisi, balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau misalnya kayak batu, batu tidak ada bentuknya ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus. Begitu juga dengan telur. Ya, bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak beraturan? Nah, kita menggunakan alat ukur seperti gelas ukur dan gelas berpancur. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya. Oke, untuk pengukuran volume benda beraturan dengan menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur ini adalah gelas tinggi yang memiliki skala di bagian luarnya dan dicantumkan di situ beserta satuannya. Oke, pada contoh gambar di sini satuannya adalah cc. Ada juga gelas ukur ditemukan satuan yang tercantum itu adalah mililiter. Jadi cc sama dengan mililiter itu sama ya. Oke, untuk cara pengukuran volume benda yang tidak beraturan dengan menggunakan gelas ukur, caranya yang pertama adalah gelas ukur kita isi dengan air. Nah, ketika kalian mengisi air di gelas ukur, kalian catat berapa ketinggiannya. Nah, itu harus dicatat sebagai volume awal atau V1. Ketika kalian sudah mencatat, kemudian kalian masukkan benda yang tak beraturan tersebut ke dalam gelas ukur. Nah, pastinya benda yang diukur itu lebih kecil dari gelas ukur ya, sehingga bendanya bisa masuk ke dalam gelas ukur. Oke, bendanya yang sudah masuk ke dalam gelas ukur, nah akan terjadi kenaikan dari air di dalam gelas ukur. Nah, ketika benda sudah dimasukkan ke dalam gelas ukur, dicatat volume airnya, ya, dicatat volume akhirnya sebagai V2. Nah, nanti kenaikan air tersebut dihitung atau diukur sebagai volume batu. Oke, jadi kita dapatkan volume batu itu didapatkan dari kenaikan air dengan cara rumus volume akhir dikurangi volume awal atau V2 dikurangi V1. Untuk contoh soal, di sini ada gelas ukur yang sudah diisi dengan air. Kita lihat di sini volume satunya atau volume awal gelas ukur berisi air adalah setinggi 50 ml. Ya, kita catat volume awal V1-nya 50 ml. Nah, kemudian di gelas ukur di sebelah kanan, di sebelahnya dimasukkan batu. Terjadi kenaikan air dan kita catat ketinggian pada gelas ukur setelah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur sebagai V2 atau volume akhir. Oke, V2-nya adalah setinggi 75 ml. Oke, maka kita mencari volume batunya dengan cara V2 dikurangi V1 atau volume akhir dikurangi volume awal. 75 ml dikurangi 50 ml. Maka kita dapatkan volume batu sebesar 25 ml atau 25 cm kubik. Oke, catatan ya. Jadi nilai 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik. Jadi kalau misalnya kita dapatkan volume batu 25 ml, ini kita bisa nyatakan satuannya dalam bentuk cm kubik yaitu sebesar 25 cm kubik. Nah, kalau untuk 1 liter ini hitungannya sama dengan 1 desimeter kubik. Oke. Kemudian yang kedua, mengukur volume benda tak beraturan dengan menggunakan gelas pancur.
Nah, kalau tadi gelas ukur adalah gelas yang sudah ada skala di bagian luarnya, sedangkan kalau gelas pancur itu tidak ada skala di bagian luarnya, tetapi pada gelas tersebut terdapat lubang, ya, terdapat lubang atau seperti pancuran, ya. Oke, nah untuk cara pengukurannya, volume benda yang tidak beraturan, ini gelasnya sama kita isi dengan air juga. Nah, ketinggian airnya itu harus sama dengan ketinggian lubang, ya. Kalau misalnya kalian isi air lebih banyak dari eh, gelas yang di sebelah kiri, nah itu nanti airnya akan tumpah melalui lubang, ya. Jadi nanti batas airnya itu sebatas lubang ini. Nah, sebatas lubang yang ada di pada gelas pancur. Nah, yang di sebelah kanan gelas pancurnya itu kita masukkan batu yang akan kita ukur volumenya. Nah, di bagian ujung lubang, di bagian luar itu kita taruh wadah sebagai tempat untuk menampung air yang akan tumpah. Nah, ini wadahnya ini kita gunakan gelas ukur yang mempunyai skala, ya. Nanti sekalian kita hitung berapa air yang tumpah. Nah, air yang tumpah ke dalam gelas ukur itu kita hitung atau kita ukur sebagai volume batu, ya. Oke, kalau kalian lihat gambar yang di sebelahnya, di sebelah kanan, itu gelas berpancur sebelum dimasukkan batu, ketinggian air itu berada di dekat lubang, ya. Nah, ketika batu dimasukkan, maka terjadi kenaikan air. Nah, kenaikan air itu akan tumpah melalui lubang dan air akan mengalir ke lubang tersebut dan akan tumpah ke dalam wadah yang ada di bawah lubang pancur. Untuk caranya, di sini ada contoh gelas pancur yang diisi dengan air sampai sebatas lubang, kemudian kita masukkan batu yang tidak beraturan bentuknya. Nah, kemudian ada gelas ukur di ujung lubang di bagian luar. Nah, ketika batu dimasukkan, maka air akan tumpah melalui lubang. Nah, air yang tumpah itu kita ukur sebagai volume batu. Oke, dari contoh gambar, di sini volume air yang tumpah tercatat pada gelas ukur adalah setinggi 30 cm kubik. Maka dapat dinyatakan volume air pada gelas ukur dari air yang tumpah pada gelas pancur itu dinyatakan sebagai volume batu. Jadi volume batu kita ukur itu sebesar 30 cm kubik. Oke, sampai sini dulu materi kita tentang pengukuran besaran. Kalau kalian belum paham, kalian ulangi lagi materi yang sebelumnya, ya. Selamat belajar dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.